Kemudian yang ketiga burung hudhud. Ini susah digambarkan juga. Antum lebih baik buka di YouTube. Ketik burung hudhud kelihatan. Burung hudhud ini burung yang di bagian kepalanya juga ada seperti mahkotanya. Indah sekali kelihatan burung hudhud itu. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml. Ya. Surah tentang semut. Ya. Semut juga tadi disebutkan. Ada surah semut ya. Surah nomor 29 itu. Di situ disebutkan tentang kisah Sulaiman alaihissalam dengan semut. Dan ada sebelumnya disebutkan kisah Nabi Sulaiman sama burung hudhud ini. Jadi di antara pasukannya Nabi Sulaiman burung hudhud. Dan Nabi Sulaiman setiap hari selalu memeriksa pasukannya. Dari jin, dari manusia, dari hewan-hewan. Pas Nabi Sulaiman cek-cek ada satu burung hudhud hilang. Nggak ada nih. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ. Maka Sulaiman pun kehilangan burung itu. Baru dia bilang, "Ma lillah aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kenapa saya enggak lihat burung hudhud? Kenapa dia termasuk orang yang tidak ada? Maka semua pasukan Nabi Sulaiman tidak ada yang tahu kemana burung hudhud ini. Gitu kan? Terus Nabi Sulaiman marah pada saat itu. Kalau dia datang nanti, dia harus membawa alasan yang benar. Kenapa dia tidak ada? Kenapa dia tidak hadir pada saat saya absen? Atau kalau tidak, saya akan siksa dia dengan siksaan yang menyakitkan. Gitu. Maka datanglah burung hudhud lalu Allah ceritakan. Nabi Sulaiman tanya, kenapa kau enggak ada? Dia bilang, saya telah pergi ke satu negeri. Rupanya sebagian athar menyebutkan burung hudhud ini ketemu sama hudhud yang lain, gitu kan? Burung yang lain yang kebetulan beda wilayah sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS tinggal di Palestina, di negeri Syam. Ada burung hudhud yang datang dari negeri Yaman lewat. Seperti kalau kita manusia ketemu sama satu orang, ngobrol, terus kita diajak ke kampungnya dia atau kotanya dia. Rupanya burung hudhudnya Nabi Sulaiman ini diajak oleh burung hudhud yang dari Yaman untuk ke sana. Mereka berbicara dan ini semua perlu diketahui ya, semua makhluk Allah selain manusia dan jin itu beriman pada Allah. Burung-burung, semut, serangga ini semua tahu Tuhannya. Ya. Manusia sama jin saja dan manusia jin juga ini cuma pembangkang-pembangkang saja yang tidak beriman. Ya. Yang umumnya semua manusia beriman. Sekarang populasi manusia 7,5 miliar, 6 miliarnya itu tahu Allah. Walaupun ada Yahudi sama Nasrani di situ. Yang jelas burung hudhud ini rumahnya diajak oleh temannya hudhud yang lain menceritakan di negeri saya itu. Ya, maka saya tanya dari mana? Terus kemudian yang dari Yaman mengatakan, oh kalau di negeri saya ada seorang ratu perempuan yang berkuasa yang cerita Balqis, gitu kan? Maka akhirnya pergilah dia ke sana, dia heran melihat kerajaan Balqis yang luas segala macam. Dan akhirnya dikumpulkanlah informasi, dia pulang. Waktu dia pulang, Nabi Sulaiman tanya, kamu dari mana? Diceritakan dalam surah An-Naml. Maka dia pun mengatakan, Ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Aku datang dari negeri Sabak membawa informasi yang pasti. Ya, sesungguhnya di sana ada seorang wanita yang berkuasa. Kemudian dia sangat dipatuhi oleh kaumnya dan mereka menyembah matahari selain Allah. Maka Nabi Sulaiman pun mengatakan, kalau begitu saya akan pastikan informasi. Benar atau tidak nih apa yang kau bilang? Bawa suratku ini. Ya. Lempar surat itu ke ratu itu. Maka hudhud memegang surat tersebut lalu dibawa ke istananya Balqis. Isinya itu, innahu min Sulaiman wa Bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alaihi wa atuni muslimin. Hudhud lempar surat itu dari lubang tempat singgasananya Balqis, dilempar ke depan singgasana tersebut, lalu hudhud sembunyi mendengarkan apa yang diucapkan oleh Balqis sama orang sekitarnya. Balqis lihat surat itu mewah sekali, bagus, dari kulit hewan, terus dibuka tulisannya, ya, sesungguhnya dari Sulaiman, inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Isinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Datanglah kepadaku, kata Sulaiman, ya, dalam keadaan patuh. Allah ta'alu alaihi wa atuni muslimin. Janganlah kalian sombongkan diri terhadapku dan datang kepadaku dalam kondisi menyerah. Seperti itulah suratnya. Maka terjadilah kisah Balqis kemudian berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya. Berilah aku pendapat, ini ada surat yang agung jatuh padaku. Maksudnya karena mewahnya, surat itu bagus. Kelihatan memang bukan dari orang sembarangan. Nabi Sulaiman AS siapkan kulit khusus dan surat khusus itu. Kemudian dia pun berkata, berikan pendapat. Rupanya para pengawal-pengawal Balqis tidak tahu Nabi Sulaiman AS dan mereka itu kerajaan besar di negeri Sabak.
Sabah ini negeri Yaman. Allah juga berikan nama dalam Al-Quran surah nomor 34. Sabah, ya, tentang negeri Yaman ini. Dan sangat makmur dan besar kerajaan mereka pada saat itu. Maka para pengawalnya bilang, sesungguhnya keputusan di tangan Anda. Dan Anda sudah tahu kami ini kekuatan yang sangat besar. Tinggal perintah, suruh perang kami serang. Tapi Balkis berakal. Kata ulama tafsir dia berakal. Dia mengatakan ketahuilah kalau raja-raja memasuki satu negeri maka mereka akan membinasakan negeri itu. Ya. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Wa kadzalika yaf'alun. Jadi kalau raja-raja masuk ke satu negeri pasti mereka akan menghancurkannya dan menjadikan orang yang mulia jadi rendah. Dan begitulah mereka lakukan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadratun bima yarji'ul mursalun. Dan aku akan coba kirimkan hadiah kepada mereka. Kita lihat bagaimana responnya. Rupanya Balkis mengambil peti-peti emas. Isinya emas-emas yang banyak yang dianggap oleh penduduk Yaman paling mahal. Ya, kemudian disuruhlah bawa itu ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Dibawa juga dengan orang-orang yang pengawal-pengawal yang berotot, yang badannya besar, datang ke sana untuk menunjukkan kekayaan Balkis dan juga kekuatan militernya. Pas tiba di Nabi Sulaiman alaihissalam, pengawal-pengawal Balkis langsung ciut, kaget melihat. Karena semua istana Sulaiman alaihissalam umumnya dari kaca. Ya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang tinggi kekar, orang yang tampan, gitu kan, dan kerajaannya besar. Nabi Sulaiman sudah tahu ada utusan datang, disusun pasukan-pasukannya dari manusia, dari hewan-hewan, semuanya patuh pada Sulaiman alaihissalam. Maka pengawal Balkis faham kalau ini kerajaan yang sangat besar, bukan main-main, pasti kalah mereka. Dan begitu dibuka peti-peti emas, Nabi Sulaiman ketawa. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, atumiduna di bimal, wa ma'atini Allah khairan mimma atakum. Apakah kalian mau menggiurkan aku dengan harta ini? Apa yang Allah kasih lebih baik daripada apa yang kalian miliki? Pulang sekarang. Bilang sama ratumu, aku akan datangkan pasukan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kembalilah utusan ini ceritakan sama Balkis. Ini Sulaiman, raja yang kekar, besar, pasukannya manusia, jin, hewan-hewan. Kita nggak bisa menang nih. Apa saran kalian? Sepakat, kita menyerah saja. Toh Sulaiman cuma minta kita beriman pada Tuhannya, tidak mau mengambil kerajaan kita. Maka Nabi Sulaiman bilang pada saat itu dengan para pengawalnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Balkis? Tapi dengan syarat, saya mau cepat. Ya. Kalau berkata ifrit dari jin, ini kekuatan jin yang paling besar, atau yang dianggap paling kuat dalam jin, saya bisa datangkan wahai Nabiullah sebelum anda berdiri dari tempat duduk anda. Duduk ini berdiri sudah ada. Dan saya sangat kuat dan terpercaya. Qawiyun amin. Artinya saya kuat bisa datangkan itu seketika dan memikulnya. Serta amin artinya kata ulama tafsir saya tidak akan ambil permatanya satupun. Karena singgasana Balkis penuh dengan permata. Karena orang kaya. Gitu kan? Dan Balkis kalau duduk tengah-tengah seperti ya makhluk yang kecil di tengah sebuah besar karena besarnya singgasananya. Biasanya kan raja singgasananya 2 kali 3 kali postur tubuh dia. Ini enggak. Besar sekali sampai Balkis kalau duduk tengah-tengah sampai enggak kelihatan kecilnya. Maka dia bilang saya tidak akan curi apa-apa. Sulaiman bilang saya mau lebih cepat. Ya. Ada satu orang manusia dari keluarga Nabi Sulaiman alaihissalam yang menghafal kitab Zabur dan rutin berzikir kepada Allah SWT. Ibnu Katsir sebutkan jenis zikir yang disebutkan. Gitu kan? Tapi ini sebagian ulama mengatakan ini karamah yang Allah berikan khusus untuk orang itu. Dia bilang ya Nabi Allah saya bisa datangkan sebelum matamu berkedip. Kita lagi buka gini, kedip begini sudah ada. Lebih cepat dari jin tadi. Maka Sulaiman SAW mengatakan datangkan. Begitu Nabi Sulaiman mau kedipin mata sudah ada depannya singgasana. Maka Nabi Sulaiman mengatakan sungguhnya ini nikmat Allah yang Allah ingin mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak. Lalu Nabi Sulaiman bilang siapa yang bisa mengubah singgasananya Balkis ini? Ubah. Maksudnya ubah itu permata ini pindahin ke sini, permata ini pindahin ke sini. Ubah. Tapi masih kelihatan kalau mirip dengan dia punya. Untuk menguji nanti Balkis. Karena sampai berita ke Sulaiman alaihissalam kalau Balkis adalah ratu yang pintar dan cerdas. Kemudian tunggulah. Allah sudah berikan firman kalau Balkis akan datang dengan pasukannya datang. Itu datang ke istananya, kaget Balkis dan semua pengawal-pengawalnya. Tidak ada istana semewah itu di zaman itu. Semuanya kaca segala macam. Dan salah satu ciri istana Nabi Sulaiman alaihissalam, di bawah lantai kaca itu ada air yang mengalir. Maka begitu masuk, yang paling pertama Nabi Sulaiman uji Balkis. Apakah seperti ini singgasanamu? Maka Balkis mengatakan Al-Quran juga membahasakan itu ka'annahu hu. Seperti
ini, tapi nggak tahu, saya ragu. Karena sudah sempat diubah. Tapi karena cerdasnya dia yakin juga bahwa ini singgasananya. Maka Sulaiman pun mengatakan ini singgasanamu yang sudah dipindahkan oleh prajuritku. Kemudian Nabi Sulaiman AS menyuruh, karena ini Balkis ratu, dia biasa dengan gemilang kekayaan segala macam, harus ada hal yang membuat dia yakin. Dimasukkan dalam satu ruangan, semuanya kaca, di bawahnya air. Kemudian Balkis waktu mau lewat, dia pikir itu air. Karena jernihnya kacanya sampai dia menyingkap bajunya, ya, bagian bawah. Allah mengatakan, وَكَشَفَتْ أَنْ سَاقَيْهَا. Maka Balkis pun memperlihatkan betisnya. Karena dia pikir itu adalah air. Maka setelah dia mau mengangkat begitu, Sulaiman mengatakan, sesungguhnya itu adalah kaca, cermin yang telah dibuat. Setelah itu Balkis pun akhirnya patuh kepada Sulaiman, beriman karena keajaiban itu. Dan ada kisah panjang berhubungan dengan masalah itu. Tapi semua ini, ya, masuk Islamnya Balkis dan kaumnya ada pengaruh dari burung hudhud itu. Sebagian ulama mengatakan larangan membunuh hudhud karena peran itu. Ya, karena peran itu, ya. Sebagaimana bolehnya membunuh cecak karena dia tadinya meniup termasuk yang meniup api pada saat Ibrahim lagi dibakar. Ya, maka Allah membolehkan membunuh cecak, gitu kan? Sementara hudhud ini justru menjadi penyebab negeri Sabak semuanya beriman pada Sulaiman alaihissalam. Maka gara-gara itu juga hikmah kenapa tidak dibunuh. Sementara burung surat yang keempat, ada footnote di situ nomor 2059. Burung yang lebih besar daripada burung pipit, kepala dan paruhnya besar, biasa memangsa serangga-serangga kecil dan terkadang memangsa burung pipit juga. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram, ya, Abdullah bin Muhammad al-Bassam di jilid 7 halaman 15. Itu lebih baik ini supaya saya bilang tadi hewan-hewan ini, kalau ada yang belum tahu bisa di YouTube sekarang sudah ada semua. Tinggal tulis burung surat, akan keluar insya Allah, sebagaimana burung hudhud juga akan keluar. Supaya kita tahu jenisnya, oh ini termasuk burung yang tidak boleh dibunuh.